warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rami Caksono dengan NIM akhir 066 dari HP 3B akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang mahar dalam perkawinan. Langsung saja, pengertian mahar berasal dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Istilah mahar dalam bahasa Arab disebut dengan 8 nama: mahar, sodak, nihlah, faridah, hibah, ujar, okoh, ukor, dan alaik. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Mahar atau mas kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Pengertian mahar secara etimologi berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut terminologi, pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitan pernikahan. Mahar menjadi hak milik pribadi istri. Orang lain termasuk wali atau suami sendiri tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar itu dan tidak boleh pula mempergunakan kecuali dengan izin istri. Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. Kemudian landasan hukum mahar ada dalam surat An-Nisa ayat 4 dan 24 yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Selanjutnya, maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Ada dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang jenis-jenis mahar. Salah satunya yaitu carilah sesuatu walaupun cincin dari cincin besi, dan juga apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang sendal? Wanita itu menjawab, ya aku rela. Maka beliau memperbolehkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kau hafal dari Al-Quran? Saya hafal surah ini dan surah itu. Jawabnya, Rasulullah bersabda, pergilah. Sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surat-surat Al-Quran yang engkau hafal. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib, tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya, walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya. Hal ini menunjukkan kewajibannya. Ibnu Abbas mengisahkan ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, berilah ia sesuatu mahar. Ali menjawab, aku tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana baju besimu? Ali menjawab, ada padaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan itu kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit sah dijadikan mahar. Tidak ada ketentuan mahar harus berupa barang tertentu, bahkan mengajarkan surah-surah Al-Quran dapat dijadikan mahar, sebagai ditunjukkan dalam hadis yang telah disebutkan di atas. Jumlah mahar dan syarat-syarat mahar. Syariat tidak menetapkan jumlah mahar. Ukuran mahar disesuaikan pada kemampuan suami dan persetujuan antara suami dan istri. Selanjutnya yaitu ada syarat mahar. Yang pertama berupa sesuatu yang ada harganya dan bisa diambil manfaatnya. Dan yang kedua, mahar harus suci,
tidak boleh menggunakan barang yang haram. Dan yang ketiga, mahar harus memiliki pribadi calon suami. Harus milik pribadi seorang suami, bukan barang gosok. Jadi kalau mahar itu harus dibeli atau dimiliki oleh seorang suami, tidak boleh hasil curian atau hasil mengambil dari barang orang. Yang keempat, mahar harus jelas. Kemudian macam-macam mahar ada dua. Yang pertama, mahar musamma. Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Kemudian mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila sudah terjadi hubungan suami istri. Yang kedua, salah satu dari suami istri meninggal. Yang ketiga, mahar musamma wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Selanjutnya yaitu ada mahar misli atau sepadan. Mahar misli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarganya terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. Pemberian mahar misli terjadi dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur. Yang kedua yaitu jika mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istrinya dan ternyata nikahnya tidak sah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mahar dalam pernikahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.